Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Dan barang siapa yang mengerjakan dosa syirik, maka dia telah mengadakan dosa yang besar. Definisi syirik adalah mencampur adukan antara peribadatan kepada Allah dan peribadatan kepada makhluk. Dan ini termasuk dosa yang paling besar. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun bin akbar?" Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Qala an taja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak wa huwa alladzi khalaqak, yaitu kau menjadikan bagi Allah sekutu padahal dia yang menciptakanmu. Kemudian dosa syirik ini dosa yang terbesar, dan dalam surat An-Nisa tadi tidak diampuni, tapi ayat itu dihapus oleh ayat illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali siapa yang bertaubat dan mengerjakan dan beriman dan mengerjakan amal yang soleh, maka mereka itulah yang Allah gantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Jadi dosa syirik ini masih diampuni jika pelakunya bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan yang melatar belakangi syirik adalah ketidakpuasan hanya berdoa kepada Allah. Misalkan ya kenyataannya mereka berdoa langsung kepada Allah kok tidak dikabulkan, akhirnya mereka punya inisiatif, mereka berdoa kepada selain Allah agar doa itu disampaikan kepada Allah. Dan mereka bikin kias kalau rakyat jelata yang ingin menghadap ke presiden harus atau menghadap ke raja harus lewat menteri-menterinya. Jadi ini kias yang sebenarnya menghina Allah, karena pertama Allah disamakan dengan makhluk. Ya, yang kedua dianggapnya Allah ini tidak tahu kan seorang raja kan tidak tahu secara detail kondisi rakyatnya, sehingga rakyat orang itu harus memberitahu raja lewat menterinya, tidak bisa langsung ke raja. Jadi mereka menyamakan Allah itu dengan raja yang tidak ngerti kondisi rakyatnya. Itu latar belakangnya mereka melakukan tawasul, mereka melakukan wasilah, yaitu peribadatan kepada makhluk demi agar peribadatan tersebut disampaikan kepada Allah. Dan itu disebutkan dalam surat Az-Zumar, walladzina taqadu min dunillahi awliya walladzina taqadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selainnya itu sebagai sesembahan, dan mereka berkata bahwa kami ini tidak menyembah mereka kecuali agar mereka ini mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan mereka berkata haula isyufa'auna indallah, mereka ini adalah para penolong kami di sisi Allah. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan mereka jika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan berkata yang menciptakan adalah Allah.
Jadi mereka meyakini kalau Allah itu pencipta, mereka meyakini kalau Allah itu esa, tapi mereka menjadikan wasilah syirik itu tadi. Mereka menyembah, beribadah kepada selain Allah agar peribadatan itu disampaikan kepada Allah, karena ketidakpuasan berdoa kepada Allah langsung, dan mereka anggap tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan lewat wasilah tadi yang tidak diperintahkan oleh Allah. Allah melarang beribadah dengan wasilah seperti itu. Kemudian mereka juga meyakini kalau Allah itu esa adalah dalilnya bahwa di zaman jahiliyah kaum musyrikin Mekah, mereka melakukan talbiyah dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik illa la syarika lak illa syarikan tamlikuhu wa ma malak, kecuali tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau kuasai dan dia tidak menguasai. Dan itu bukti bahwa mereka itu meyakini Allah Maha Esa, tapi mereka meyakini yang mereka sembah, sekutu yang mereka menyekutukan Allah itu yang mereka sembah, mereka anggap sebagai wasilah. Dan mereka tidak meyakini kalau sekutu itu punya kekuatan secara independen, bahwa dan mereka meyakini bahwa sekutu itu, apa yang mereka sembah itu adalah ciptaan Allah dan diberi kekuatan oleh Allah dengan izinnya, lalu mereka menyembahnya. Sejarahnya dulu Nabi Nuh alaihi salam, di zaman sebelum beliau, ratusan tahun sebelum beliau, di saat ada orang-orang soleh yang mengajarkan kebaikan, yaitu Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr dalam surat Nuh, itu adalah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Kemudian setelah mereka meninggal, orang-orang membuatkan patung mereka, jadi mereka dibikinkan patung agar mengenang jasa mereka lantaran patung-patung itu. Dan setelah lama kemudian hilanglah ilmu dan mereka akhirnya menjadikan patung itu sebagai berhala yang disembah. Dan maka saat itulah diutus Nabi Nuh alaihi salam, dan Nabi Nuh mendakwai mereka, dan mereka tetap membangkang dan akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah. Dan Nabi Nuh diriwayatkan diriwayatkan pengikutnya hanya 80 orang, atau bahkan dalam riwayat lain hanya 6 orang. Dan itulah kesabaran yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dan di zaman sekarang juga seperti itu, banyak berhala-berhala yang mereka, dan banyak berhala itu berasal dari orang yang patungnya orang yang soleh, seperti Nabi Isa alaihi salam yang dianggap Tuhan oleh kaum Nasrani, yang awalnya juga beliau pastinya orang soleh karena beliau itu nabi, tapi yang mereka sembah itu bukan Nabi Isa tapi muridnya yang berkhianat kepadanya, yang konon namanya adalah Yudas Iskariot. Yudas itu disalib, tetapi Nabi Isa diangkat oleh Allah. Dan sebelumnya belum dianggap Tuhan itu. Nabi Isa itu belum dianggap Tuhan, dan dianggapnya Tuhan itu mulai tahun 325 Masehi di Konsili Nikea II. Ya, makanya setelah Nabi Isa meninggal itu mereka berselisih siapakah Nabi Isa ini. Dan mereka ada yang mengatakan Nabi Isa ini adalah Allah itu sendiri, dan ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah salah satu dari tiga Tuhan, dan ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak dari Allah subhanahu wa ta'ala amma yaqulun uluwan kabira. Dan diriwayatkan bahwa kaum musyrikin, jika mereka itu ditimpa musibah di lautan,
mukhlishina lahuddin, yaitu mereka mentauhidkan Allah jika mereka terkena musibah, yaitu mereka membuang berhala mereka dan mereka hanya beribadah langsung kepada Allah. Tapi zaman sekarang kemusyrikan mereka lebih parah. Jika mereka ditimpa musibah atau tidak, mereka tetap menyeru kepada selain Allah, dan mereka ada yang menyeru kepada Ali bin Abi Thalib. Ya ini adalah kelompok Syiah ya, kelompok Syiah yang mereka itu ada yang menyeru kepada Ali bin Abi Thalib, dan ada kelompok Sufi yang menyeru kepada Syekh Al-Badawi atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan itu jelas kesyirikan. Dan itulah cara setan menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Yang pertama dengan ajaran tawasul itu tadi, dan tawasul yang sesuai dengan syariat Islam adalah yaitu at-taqwa, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 35 itu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, al-wasilah kepadanya, yaitu wasilah yaitu takwa dengan amal soleh. Tapi mereka menafsirkan wasilah ini dengan penafsiran yang mereka amalkan, yaitu wasilah dengan bertawasul kepada orang mati, atau mereka meminta kepada Allah lewat orang mati itu. Misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mereka meminta kepada Allah lewat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau seandainya kalau memang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang soleh, maka kesolehan beliau itu hak miliknya sendiri, tidak ada pengaruhnya kepada orang yang minta wasilah padanya. Apa upaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memerangi kesyirikan? Itu beliau diutus untuk memerangi kesyirikan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Beliau juga berdoa di kuburnya dan beliau khawatir kalau kuburnya dijadikan sebagai berhala yang disembah. Maka beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburku ini sebagai berhala yang disembah.